Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Maaf, saya masih maskeran, bukan berniat ingin menyaingi Zuma. Tidak ya, karena memang saya sedang ada masalah dengan gigi dan sedang dalam pengobatan. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan berkatnya bagi kami untuk mengupdate peralatan-peralatan sehingga kami bisa maksimal di dalam pelayanan media kami di channel Didit Yuli ini ya, seperti mengupgrade kamera, kemudian mic dan peralatan-peralatan yang lain yang kami butuhkan untuk menunjang pelayanan kami di media di channel Didit Yuli ini. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang ingin membantu kami, silakan Bapak Ibu mengirimkannya ke nomor rekening yang sudah tercantum, baik di layar maupun juga di kolom deskripsi. Bapak Ibu, saat ini saya mau mengomentari seorang mualaf. Sebenarnya dia ini bukan mualaf ya, karena memang dia sejak kecil, sejak lahir itu dia sudah Islam. Baru kemudian SMA kalau tidak salah atau SMP dia keluar dari Islam. Bukan mualaf, tapi dia masuk ke aliran sesat, yaitu Kristen Mormon kata dia. Padahal Mormon ini bukanlah Kristen. Perlu dipahami ya, Mormon bukan Kristen. Nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai Mormon. Dan kemudian dia kembali lagi ke Islam. Dan sekarang sudah menjadi seorang da'i terkenal, seorang kristolog katanya sih, seorang apologet katanya sih. Nah, apa yang dia sampaikan kali ini? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Tapi kemudian di tahun 98, saya ketemu saudara angkat saya, orang Cina, namanya Dadang Wijiono. Dia membawa sebuah ajaran unik yang saya juga baru dengar. Ajaran Kristen, tapi yang dipopulerkan bukan Trinitas. Kalau Katolik, Protestan itu kan kita kenal dengan Trinitas, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, satu pribadi yang tunggal. Kalau ini justru ajarannya hampir mirip dengan Islam. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda tapi satu tujuan. Yang kedua, kalau Katolik dan Protestan itu mengakui bahwa semua manusia sejak Nabi Adam keluar dari surga itu semua manusia menanggung dosa waris Adam. Yesus lahir ke dunia ini disalib untuk menebus dosa. Tapi ajaran ini mengatakan bahwa semua manusia menanggung dosanya sendiri. Ada hisab. Sama nggak dengan Islam? Kemudian kalau Katolik Protestan mereka sakramen pakai anggur, minuman yang memabukkan sebagai lambang darah Yesus. Kemudian roti tak berlagi sebagai lambang daging Yesus. Tapi di ajaran ini mengatakan bahwa minuman memabukkan haram. Sama nggak dengan Islam? Nah, kemudian mereka juga memperbolehkan poligami. Bahkan pendiri gerejanya konon katanya sampai 40 istrinya. Tapi kemudian karena desakan politik Amerika, akhirnya poligami dilarang di Amerika Serikat. Gerejanya adalah gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau Kristen Mormon. Tidak bermaksud merendahkan, tapi kita semuanya bisa melihat dari apa yang dia sampaikan. Sebenarnya jauh dari kata cerdas itu sendiri. Nah, dia tadi mengatakan atau membandingkan antara Kristen Katolik dan juga Mormon. Itu banyak sekali perbedaan. Tapi Mormon itu, kata dia, itu mirip-mirip dengan Islam ajarannya. Tapi kalau Kristen dan juga Katolik itu berbeda. Perbedaan yang pertama yaitu Katolik Protestan percaya Trinitas itu adalah Allah Bapa,
Allah Anak, Roh Kudus. Nah, ketiganya ini adalah satu pribadi tunggal, kata dia. Nah, ini sangat keliru, ini salah, dan ini sesat. Kristen tidak pernah mengajarkan seperti yang diajarkan oleh orang ini, oleh Antonio ini ya. Tapi Kristen mengatakan bahwa orang Kristen percaya kepada satu Allah atau Allah yang esa, di mana di dalam keesaannya ini Allah memiliki 3 pribadi. Jadi Allah yang esa menyatakan dirinya kepada manusia di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Sang Wujud, Sang Bapa yang memiliki firman dan juga roh. Baik Sang Bapa, firmannya Bapa, dan rohnya Bapa itu adalah satu kesatuan di dalam keesaannya. Jadi inilah yang dinamakan dengan Trinitas, bukan seperti yang disampaikan oleh orang ini tadi. Nah, dia mengatakan yang benar itu sebenarnya adalah Mormon, di mana Mormon itu menolak Trinitas, tapi dia mengakui bahwa baik Bapa dan juga Anak dan juga Roh Kudus adalah 3 pribadi namun satu tujuan. Nah, perlu dipahami bahwa Mormon ini adalah sebuah sekte, sebuah bidat yang berkembang di Amerika di abad ke-19. Nama nabinya adalah Joseph Smith. Jadi kemudian ada banyak sekali perbedaan antara Kristen dengan bidat Mormon ini ya. Mormon tidak percaya Trinitas, itu yang pertama, yaitu dia percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah 3 pribadi yang terpisah. Jadi bukan dalam satu kesatuan keesaannya tadi, itu bukan. Menurut dia, Bapa ini adalah Allah yang besar dan Anak adalah Allah yang kecil. Jadi mereka menolak tentang Trinitas. Kedua, mereka menolak otoritas Alkitab karena mereka memiliki kitab yang lain, yaitu kitabnya Mormon. Selanjutnya, mereka juga mengizinkan poligami. Bahkan pemimpinnya itu sempat poligami sampai 40 istrinya, seperti yang dikatakan dia tadi itu. Kemudian, mereka ini memiliki baptisan untuk orang mati. Di Kristen tidak ada. Dan banyak hal yang diajarkan di dalam aliran Mormon ini yang tidak diajarkan di dalam kekristenan. Jadi, Mormon adalah aliran sesat sama halnya dengan Saksi Yehova. Jadi, mereka bukan Kristen. Jangan pernah ngaku-ngaku Kristen. Selanjutnya, dia tadi mengatakan bahwa Katolik Protestan mengakui bahwa sejak Nabi Adam keluar dari surga, itu semua manusia menanggung dosa waris, kata dia. Jadi Kristen tidak pernah punya konsep bahwa Adam dan Hawa itu diusir dari surga. Yang punya konsep itu adalah Islam. Tapi Adam dan Hawa di dalam kekristenan itu diusir dari hadirat Tuhan, yaitu dari Taman Eden. Nah, kenapa Kristen mengatakan bahwa, bukan mengatakan, mengimani, percaya bahwa semua orang yang terlahir ke dunia setelah kejatuhan Adam dan Hawa itu menanggung dosa waris? Karena ayat Alkitab itu mengatakan demikian. Mari kita bersama-sama membaca Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi karena dosa manusia, pertama, semua orang di dunia setelah itu berdosa.
Kemudian kita bisa melihat di dalam Mazmur 51 ayat 7. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi manusia sejak dalam kandungan ibu, masih dalam perut gitu ya, manusia itu sudah berdosa. Paham? Nah, mari kita melihat apa yang disampaikan oleh orang ini lagi. Kristen Katolik percaya bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa manusia, tapi Mormon tidak, karena Mormon percaya semua manusia menanggung dosanya sendiri. Mustahil manusia yang berdosa itu bisa mengusahakan dengan usahanya sendiri supaya dosa-dosanya itu diampuni oleh Tuhan. Dengan cara apapun pasti tidak bisa. Makanya hanya ada satu cara, yaitu pengampunan dosa di dalam pengorbanan atau karya salib Kristus. Karena dia adalah kurban yang sempurna, terakhir sekali untuk selama-lamanya. Mari kita membaca Alkitab di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 24-25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi oleh karena kematian Kristus, oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita manusia yang berdosa ini diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi amarah murka Tuhan terhadap kita manusia berdosa yang menyala-nyala itu padam ketika Kristus menjadi kurban di atas kayu salib. Jadi kita diampuni dan kemudian diselamatkan. Lah, kalau ada yang enak begini, kenapa harus cari yang susah-susah? Selanjutnya, dia tadi juga mengatakan demikian. Katolik Protestan itu sakramennya memakai anggur yang memabukkan. Mormon tidak, karena Mormon melarang mabuk-mabukan, kata dia. Ini salah kaprah ya. Ini adalah kesalahpahaman yang kebanyakan dimiliki oleh orang-orang di luar kekristenan, bahwa orang Kristen mabuk-mabukan di dalam gereja ketika perjamuan. Padahal tidak seperti itu. Anggur yang dipakai di dalam perjamuan itu adalah anggur khusus dari sari buah anggur. Jadi tidak memabukkan. Adapun alkohol di dalamnya itu sangat sedikit sekali kandungannya, karena memang dia adalah fermentasi dari anggur, ya. Berbeda dengan anggur kolesom, anggur merah yang memang kandungan alkoholnya tinggi. Bukan, ini sangat rendah sekali. Bahkan beberapa gereja itu tidak memakai anggur ini, tapi memakai sirup buah anggur. Jadi tidak ada mabuk-mabukan di dalam gereja seperti yang disalahpahami oleh orang ini tadi. Kemudian kesamaan yang terakhir antara Mormon dengan Islam, kata Antonia tadi, itu adalah poligami. Jadi Kristen melarang poligami, Mormon poligami bahkan sampai 40, Islam poligami. Jadi menurut mereka mirip-mirip gitu ya. Silahkan saja kalau mirip-mirip. Kami tidak mirip, tidak apa-apa, karena kami Kristen ini memang berbeda. Jadi inilah yang dapat saya luruskan dari apa yang disalahpahami oleh yang katanya mualaf, yang katanya cerdas ini tadi, padahal tidak. Demikian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.